Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama baca doa khatmil Quran. Kita tahu ini masuk di hari ke-18 Ramadan dan semalam kita memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kelak kita semua diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat kedua telapak tangan yang keras suaranya. Kita sama-sama baca Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai taklim di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua kita yang hadir setelah taklim ini semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, tenangkan perasaan kami. Ya Allah, jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan majlis ilmu kami pagi ini ya Allah setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, tambahkan ilmu ke dalam diri kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan hidup kami makin baik ya Allah setelah kami mengikuti taklim di pagi hari ini. Dan jadikan kebersamaan kami pagi ini kebersamaan yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridha dan Allah berkahi kebersamaan kita pagi hari ini. Insyaallah. Bunda-bundanya di bubur. Rabbi salli wa sallim wa hudatan bil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya bisa banyak, tapi jawab salamnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah sehat badannya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan tambah banyak uangnya. Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. THR udah cair apa belum? Udah cair apa belum? Ustaz doakan mudah-mudahan THR cepat cair, amin. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah angkat derajatnya, amin. Mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia
seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Boleh lebih keras suaranya, salam boleh? Boleh lebih keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, buah kesemak, rame tapi juga lu ngambek gitu. Coba lebih ikhlas, lebih keras. Sekali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan sama-sama mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita sama-sama baca doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca di bulan suci Ramadan. Dan ini doanya berisi agar kita diberikan keselamatan selama bulan suci Ramadan. Mau atau tidak? Mau. Pengen apa enggak? Pengen. Mau selamat Ramadan kita? Mau. Mau selamat setiap amal kita? Mau. Mau selamat setiap doa kita dikabulkan? Mau. Nah ini doanya. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang, ayah satu kali. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Lagi Allahumma sallimni wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah untuk hidupku bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah setiap amalku Engkau terima di bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah setiap doaku Engkau kabulkan di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Ya. Amin, amin, ya Rabbal ya Rabbal yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim Mutif. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk pagi ini. Boleh tepuk tangan untuk seluruh pengurus Majelis Taklim Mutif. Masya Allah. Tolong aminkan sama-sama. Semoga Majelis Taklim ini Allah rahmati. Semoga Majelis Taklim ini Allah berkahi. Semoga Majelis Taklim ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan.
Dan semoga majelis taklim ini Allah jaga dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ayah, bunda, teteh sayang, apa kabar semuanya pagi ini, sehat? Kok beda-beda jawabannya? Tergantung THR ini kelihatannya ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Hadirin jamaah, ayah bunda, teteh sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Agak keras barusan jawabannya. Masya Allah. Ini hari keberapa Ramadan sekarang? 14. Berarti lebaran berapa hari lagi? Berapa? Udah beli baju lebaran apa belum? Udah beli sandal baru apa belum? Kunaon atuh? Oh, Ahilman tahu. Jamaah orang Bandung mah lebaran itu bukan tentang baju yang baru, betul? Tapi lebaran itu tentang hati yang baru, betul? Tapi kalau ada rezekinya beli baju boleh apa enggak? Kalau ada rezekinya beli sendal baru boleh apa enggak? Tapi kalau enggak ada, boleh apa enggak? Boleh lah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun masih ada baju yang lama, sendal baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak ada apa-apa, masih ada sendal musola. Masih ada sendal apa? Musola ya. Ahilman doakan yang hadir semua panjang umur, amin. Yang hadir semua makin disayang Allah, amin. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah kasih sama kita, insya Allah semua mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Coba izin saya berdiri. Ayah bunda senang gak ketemu Ramadan? Bahagia gak ketemu Ramadan? Pertanyaannya, udah hari ke-18 Ramadan, apa yang sudah kita dapat? Jus mangga habis, jus alpukat. Kenapa Ahilman bertanya apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan? Ahilman khawatir kita udah masuk 18 hari Ramadan, tapi kita belum mendapatkan apa-apa yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Ini penting untuk ditanyakan. Kenapa Ustaz? Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan lagi atau tidak. Betul atau betul? Iya apa iya? Ya. Maka bunda tanya, memangnya di Ramadan ada apa? Masya Allah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sanah kulla Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Tapi sayang bunda, Ramadan itu datangnya setahun berapa kali? Betul? Hanya satu. Tapi Allah maha baik. Allah maha baik. Allah itu saking sayangnya sama kita, dalam setiap etapa kehidupan kita Allah selalu menyiapkan waktu yang terbaik. Saya ulangi, dalam setiap etapa kehidupan kita Allah selalu menyiapkan waktu yang terbaik. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Jam berapa? Baik, kalau catat ya, dalam satu hari ada
Isya jam 8, berarti jam 8, jam 9, jam 10. Ini namanya sepertiga malam pertama. Jam 8, jam 9, jam 10. Ini sepertiga malam pertama. Naik jam 11, jam 12, jam 1. Ini namanya sepertiga malam kedua. Nanti naik lagi jam 2, jam 3, jam 4. Inilah yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jelas. Berarti jam berapa tadi? Jam 2, jam 3, jam 4. Apa spesial di jam-jam ini? Masya Allah, disebutkan dalam hadis qudsi, di jam-jam ini Allah turun ke muka bumi. Allah mencari hambanya. Siapa di antara hambanya yang mendirikan sholat tahajud, yang munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta sama Allah, nangis sama Allah di jam-jam tersebut? Apa kata Allah? Jika mereka banyak dosa, mereka minta ampun sama Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa. Kalau ada di antara mereka yang sedang susah, mereka minta sama Allah agar dikeluarkan kesusahannya, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Jika ada di antara mereka yang punya hajat dan mereka minta di jam-jam tersebut, maka Allah segerakan hajatnya. Maka ini rumus, bunda sayang, teteh sayang, ayah, ini rumus. Kalau hidup kita pengen dimuliakan sama Allah, ini rumusnya. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ingat, ada 4 keistimewaan. Ada berapa? Ada 4 keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang ahli tahajud dan tidak Allah berikan kepada sholat yang lain. Hanya ada di sholat tahajud. Apa di antara 4 itu? 1, orang yang ahli tahajud diangkat derajatnya. 2, orang yang ahli tahajud ditolong oleh Allah dari hidupnya. 3, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dalam kehidupannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud kalau dia sedang susah, langsung Allah tunjukkan jalan keluar. Dan itu hanya ada pada sholat apa? Keterangannya nanti Bunda buka di rumah, surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Di situ langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa saja? Jam 2, jam 3, jam 4. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Hah? Jamnya ba'da asar menjelang maghrib. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumatnya ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Bahasa lainnya apa? Yang berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah kabulkan doanya. Pertanyaannya, doa apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca di hari Jumat ba'da asar? Hah? Karena tarik salah deh. Apa isi doanya? Isinya adalah minta diberikan kejutan
kecukupan harta, dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mau tahu gak doanya? Mau tahu gak? Mau? Oke. Siapin kameranya. Ahilman baca, biar gak diulangi lagi. Dari ibu sok ribu, ibu masuk terus direkam langsung. Doanya apa? Minta apa? Diberikan kecukupan harta, dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mau tahu apa enggak? Mau dikasih kecukupan harta? Mau? Yang punya hutang mau cepat lunas? Ini doanya. Dibaca di hari apa? Jamnya? Pada asar menjelang maghrib. Kita baca. Aas sekali, bunda teteh sayang ayat satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang kau halalkan, dan jauhkan aku dari yang kau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu, daripada aku bergantung kepada selainmu. Itu doanya. Bagus gak isi? Bagus gak isi? Lihat ya, kita bahas sedikit ya. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan aku. Di situ kita mintanya apa? Cukup, bukan minta banyak. Biasanya kita ini suka minta cukup apa minta banyak? Biasanya kita seringnya minta cukup apa minta banyak? Yang AA perhatikan, biasanya kita suka minta banyak. Padahal mohon maaf, jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti jadi kalah banyak. Jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Aja kalah banyak. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Jadi kalah banyak atau tidak? Betul apa betul? Iya apa iya? Banyak gak orang yang hartanya banyak tapi hatinya gelisah? Ada apa enggak? Ada gak orang yang pangkat jabatannya tinggi tapi hatinya gak tenang? Ada atau tidak? Mohon maaf, cukup itu bukan tentang banyaknya harta, tapi cukup itu tentang ketenangan hati yang bisa menerima semua kebaikan yang Allah berikan. Betul apa betul? So, ibu sayang, teteh sayang, ayah, AA kasih pilihan. Tolong jawab. Kita mau masuk kategori yang mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga ya? Hanya ada dua pilihan saja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang, betul? So, ibu-ibu pilih. Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Izin, ibu saya tanya. Ibu punya suami seperti Ustaz Hilman, mau atau tidak?
Ibu punya suami seperti Ustaz Hilman, mau atau tidak? So, bentar ya, bentar. Kenapa kalau ditanya mau suami seperti Ustaz Hilman atau enggak, jawabannya enggak. Karena Ustaz Hilman udah pasti nggak mau sama ibu ya. Udah pasti ada kata mah. Diulang balik udah pasti ada jawabannya. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak? Orang miskin gelisah? Lebih banyak kayaknya itu. Ganteng menggelisahkan ada? Jelek goreng patut gelisah ada? Goreng patut, gaduh. Bunda teteh sayang dia mintanya apa? Cukup, bukan mintanya lain. Betul? Dan ini kata Nabi apa? Cukupkan aku bihalalika, dengan yang kau halalkan, anharomika, dan jauhkan aku dari yang kau haramkan. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Catat status hari Minggu itu. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Betul. Iya apa iya? Pertanyaannya, cukup itu adanya di mana? Adanya di hati. Di mana adanya? Kalau banyak adanya di mata. Kalau cukup adanya di hati. Ini rumus. Bunda saya jangan selalu melihat kenikmatan dengan mata, karena tidak semua yang terlihat oleh mata itu membahagiakan. Tidak semua yang terlihat dengan mata kita itu membahagiakan. Betul. Ibu jalan-jalan ke Trans Studio Mall Bandung. Di TSMT ada tas baru, bagus banget. Bunda teh jalan-jalan, melima henteu da Bunda para beli. Jalan Bunda teh. Eta lihat tas baru, pengen apa enggak? Mau apa enggak? Sebelum kebeli pengen apa enggak? Sebelum kebeli kebawaannya di hati ini seneng apa enggak? Izin Allah kebeli itu tas. Kebeli itu tas, Bunda pakai. Pertanyaannya, sebelum Bunda punya, setelah Bunda punya, rasanya sama atau beda? Lebih enak sebelum punya apa setelah punya? Ternyata lebih nikmat sebelum kita punya. Betul? Kenapa? Karena Bunda mengukurnya dengan pandangan mata. Betul? Ahilman, Bunda bilang tadi, mau punya suami kayak Ahilman? Mau. Kenapa? Karena Bunda belum memiliki Ustaz Hilman. Kalau sudah punya, barangkali rasanya sama kayak suami Bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti rumusnya, kenapa kita nggak pernah bahagia dengan apa yang Allah beri? Karena kita selalu menempatkan kebahagiaan kita bukan di hati tapi di mata kita. Status hari Senin itu. Kenapa kita selalu tidak pernah bahagia? Karena kita selalu menempatkan kebahagiaan bukan di hati tapi di mana? Di mata. Dan yang paling nyesek apa coba? Kita tuh suka mengukur kebahagiaan kita tergantung komentar orang lain. Betul? Makanya Bunda nasib resep pisan nunggu komentar orang teh. Kalau ketemu temennya, Bunda ketemu ece naon, aku bagus gak pakai kerudung warna pink? Sok itu kan? Terus temennya bilang gini, lucu, pis. Bunda catat
kita ada kemungkinan 90% bohong. 90% bohong. Apalagi kalau dia ngomongin sampai ekspresi gitu. Cek gimana aku teh bagus nggak pakai kudung ini? Cuma gelis bisa. Gelis bisa. Cuma sabar dulu, cuma gelis lah. Udah pasti apa dusta ya. Udah pasti bohong. Makanya mulai ayeuna, ya ibu-ibu ya. Kan ibu sok itu ya. Bukan dia mah. Biasanya ibu gitu kan. Ibu teh mau ke kondangan, nanya ke suami kan, sok nanya. Ayah, nya. Bunda, bagusnya pakai baju warna apa? Merah apa biru? Gitunya. Cek suami teh, terserah bunda aja, bunda mah dua-duanya bagus. Jawab, ini pendapat ke ayah. Cek suami teh, nenek bunda mah tetap gelis lain, namun jauh sih, tegas ada laki-laki aku. Dijawab si ayah teh, bunda mah bagusnya warna merah. Cek si bunda teh, itu juga bagus. Udah mati si ayah, pokoknya jauh sorangan, diribut kan. Terus saya bilang gini ke si bunda teh, nyanyi atulah, bunda mah biru juga bagus. Makanya tadi merah, konsisten juga kira-kira teh atuh masih. Eta mau keluar rumah bundanya, nanya biru sama merah. Setengah jam berlalu keluar kamar pakai warna kuning. Dipikir-pikir, ideologi. Nah, pertanyaan kenapa kita teh suka begitu? Jawabannya karena kita ngukur kebahagiaan bukan di hati, tapi di mana? Capek nggak? Bunda saya, teteh saya, tolong catat kalimat ini. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul atau betul? Saya ulangi. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Status hari Selasa. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Jadi gimana Ustaz? Ayah udah, mulai hari ini mah, lihat kalimatnya. Mulai hari ini mah, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karunia-Mu daripada aku bergantung kepada selain-Mu. Maksudnya apa? Bergantung kepada manusia. Bunda sayang, manusia mah berpotensi menyakitkan hati kita. Betul? Berapa banyak Bunda pernah disakiti hatinya? Ada. Yang mana orang? Amanya mulai hari ini suka bilang gini, capeknya Ustaz berharap ke manusia. Hati dan lisan manusia sudah berubah, betul? Kalau mau bahagia, berharapnya sama Allah saja. Karena hanya Allah yang tidak akan pernah menyakiti kita. Makanya Bunda suka bilang gini, gimana ya suami saya biar bisa berubah? Jangan minta ke mintanya ke Allah. Dan Allah yang bisa merubah suami Bunda. Bunda gak bisa bilang gini ke suami, ayah dia berubah. Dia berubah ayah. Mama dia bisa kuat cek ayah. Ayah kita ada ngawak ayah. Berubah ayah. Kita Bunda makin minta si ayah berubah gak kira-kira? Saya bilang, mana ngomong namun sih? Kamu teh ngomong apa? Dihidupkan kan? Iya tuh ayah, mama teh pengen ayah berubah. Cik si ayah teh namun hidup gue, badan gue. Kenapa lo ngurusin gue? Mas Kulo, apa Mas Kulo? Masalah gua kok, betul? Udah ayo nama, daripada minta ke makhluk capek, betul? Minta ke Allah, ya Allah, Engkau yang melembutkan hati suamiku ya. Kalau gak lembut, ambil usia.
Satu miliar itu rupiah orang itu suami saya. Jadi lebih ringan, Bu. Setuju apa tidak? Ustaz, ini poin bunda saya. Kenapa doa yang tadi kita baca minimal seminggu sekali, minimal ya, agar kita tuh dikasih kecukupan sama Allah. Karena biasanya orang yang tidak bahagia itu tidak pernah merasa cukup, kurang terus, betul? Bunda rasa-rasanya lebih pintar melihat kekurangan suami kita daripada melihat kelebihan suami kita, betul? Kalau saya kasih pertanyaan begini, Bunda tuliskan 5 kelebihan suami, pasti Bunda mikir, naonnya? Udah naonnya, pasti gitu. Tapi lamun kuaa dia pikir, Bunda tulis 5 kekurangan suami, pasti Bunda bilang ini, kalau 10 boleh apa boleh? Mending pinter kalau lihat kekurangan orang ini. Ada kekurangan kita nggak pernah bisa dilihat. Makanya hari Jumat kita minta sama Allah agar dicukupin hati kita dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu. Ulangi, dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaiknya. Pada asar menjelang maghrib. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25. Kita kan gajian orang ini. Tanggal 1 kita di gajian selalu. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bid. Betul? Di tanggal tersebut disunahkan untuk apa? Puasa apa? Sunnah Ayyamul Bid. Betul? Dalam 1 tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan apa? Di bulan Ramadan ada malam yang paling terbaik. Lailatul Qadar. Hari ini Bunda ada di bulan apa? Bulan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan. Betul? Bunda sayang, teteh sayang, ayah, hebatnya Ramadan. Perhatikan, kalau udah masuk Ramadan, sudah tidak berlaku lagi jam terbaik, tidak berlaku lagi hari terbaik, tidak berlaku lagi tanggal terbaik, karena sudah masuk Ramadan, setiap detiknya terbaik. Dan ini Allah izinkan kita untuk bisa merasakan bulan suci. Cinta di atas cinta. Cinta yang paling sesungguhnya Allah berikan kepada kita apa? Ramadan. Apa? Ramadan. Betul? Tapi ternyata Ramadan udah tinggal di rumah kita 18 hari. Pertanyaannya, kira-kira Ramadan kita betah apa enggak? Jangan-jangan tamu yang namanya Ramadan ini pengen buru-buru pergi dari kita. Karena lihat tuan rumahnya sibuk mikirin nastar. Karena sibuk tuan rumahnya sibuk mikirin kue salju, jangan-jangan. Karena sibuk tuan rumahnya mikirin baju baru daripada melayani amalan ketika Ramadan. Betul apa betul? Iya apa ya? Ini Ramadan mau ngasih sesuatu sama kita, tapi lihat tuan rumahnya, alah tuan rumahnya begini, alah ini aku datang tapi dia leha-leha, emangnya Ramadan lagi bawa apa? Perhatikan ke depan. Bunda sayang, teteh sayang, ayah, Ramadan itu keistimewaannya salah satunya bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis berapa huruf? Berapa? 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 5. Ya. Huruf yang pertama Ra, huruf yang kedua Mim, huruf yang ketiga Dha, huruf yang keempat Alif, huruf yang kelima Nun. Berapa huruf? 5. Huruf yang pertama huruf yang kedua huruf yang ketiga huruf yang keempat huruf yang kelima masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan dalam bahasa Arab menunjukkan keistimewaan Ramadan.
yang bunda sayang, ayah sayang harus dapatkan sebelum bertemu dan berpisah dengan bulan suci? Apa di antaranya? Huruf yang pertama apa itu? Rahmat. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Allah lagi sayang-sayangnya banget sama kita di bulan suci. Apa Ustaz? Sayangnya Allah, ya pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ada di bulan suci. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ada di bulan suci. Setiap amal pahalanya dilipat gandakan. Ada di bulan suci. Setiap dosa dihapuskan. Ada di bulan suci. Setiap doa dikabulkan. Ada di bulan suci. Rahmat. Huruf yang kedua mim. Apa artinya? Maghfirah. Betul? Apa itu maghfirah? Ampunan. Mau tanya lagi, yang di sini punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Mi apa? Coba jawab yang keras. Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang sering maksiatnya? Kata guru saya, kalau kamu masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan, dua alasannya. Satu, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, sehingga Allah izinkan kamu bertemu Ramadan agar saat bertemu Ramadan engkau menyiapkan bekal amal sebelum engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, mohon maaf, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kita bertemu Ramadan agar saat Ramadan Allah melondri dosa-dosa kita, Allah mencuci dosa-dosa kita. Hanya dua alasannya. Satu, karena amal kita masih sedikit. Atau yang kedua, karena dosa kita sangat banyak. Kira-kira ayah, bunda, teteh sayang masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau lagi dua-duanya amalnya banyak, maka ini ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa. Ibu pagi ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu menghapuskan dosa, betul? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, betul? Dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Qiyamul lail, tarawih menghapuskan dosa. Baca Quran menghapuskan dosa. Taklim pagi ini di bulan Ramadan, insya Allah menghapuskan dosa. Betul? Apalagi sekarang di 10 hari kedua Ramadan. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga aitkum minan nar. Dan Allah berikan kepada kita min maghfirah. Kira-kira yang hadir di sini doa diampuni apa dulu? Insya Allah sudah, insya Allah dulu. Masih ada waktu. Huruf yang ketiga apa? Dhad. Apa itu dhad? Domanah. Apa itu domanah? Jaminan. Allah jaminkan untuk kita yang bertemu Ramadan apa? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Apa? Makanya ada nama anak Rayyan. Anak saya Rayyana, anak Raffi Ahmad Rayyanza. Itu berangkat dari kata Rayyan, Rayyan. Ya. Orang Bandung ada di sana tukang pecel mau bersama. Royani ayah artinya. Tadi sami. Artinya kesana Rayyan. Artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa.
Yang di sini mau masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga? Ramadan. Ini kesempatan emas. Huruf yang keempat, alif, artinya ulfa. Apa? Apa itu ulfa? Cinta kasih. Allah mengasihi hambanya yang bertemu Ramadan dengan apa? Membebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Dan huruf yang kelima, nun, artinya nikmat. Apa? Ramadan bulan penuh nikmat. Betul apa betul? Bunda ketika Ramadan ibadah nikmat apa enggak? Bunda ketika Ramadan makan nikmat apa enggak? Benar. Nikmat aja nikmat banget. Pantesan untuk itu baru buki badan tehnya. Dan makanan hanya dipindahkan hukum tidak siang di kana malam. Nikmat Ramadan. Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Betul? Yang kerja gajinya double juga ketika bulan suci. Pertanyaannya 5 tadi ada berapa? Rohnya apa? Rahman. Minnya maghfirah. Dotnya domana. Alifnya ulfa. Nunnya nikmat. Pertanyaannya 5 keistimewaan Ramadan. Sudah hari ke-18 Ramadan, Bunda udah dapat apa belum? Udah dapat apa belum? Kalau sudah dapat, ceramahnya cukup sekian dan terima kasih. Kalau belum dapat, sebelum kita berpisah dengan Ramadan, kita harus temukan cintanya Allah di sisa Ramadan yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya, mau nggak dapat 5 hal tadi? Pengen nggak dapat 5 hal tadi? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Serius? Beneran? Benar? Kalau mau, tolong catat ini. Ada 5 amalan istimewa selain puasa, ya, yang harus Bunda maksimalkan di sisa Ramadan ke depan. Ada berapa? 5. Ya, ada 5 amalan istimewa selain puasa. Walaupun ingat, tetap puasanya harus disempurnakan. Betul? Bunda sayang kalau bisa puasanya naik level. Jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, izin. Orang yang mau operasi juga puasa, betul? Tapi yang paling penting, gimana caranya pas puasa itu mampu merubah diri kita dari sesuatu yang tidak baik jadi lebih baik. Mampu menahan diri kita. Hati-hati, ya. Yang pemarah harus berubah jadi pemurah. Yang pengejek harus berubah jadi pengajar. Yang pemukul harus berubah jadi perangkul. Yang pembenci harus berubah jadi pemaaf. Yang pendengki harus berubah jadi penyayang. Dan itu harus dihadirkan. Maka semuanya harus puasa. Harus puasa. Mata puasa. Puasakan mata kita untuk tidak merendahkan orang lain. Puasakan lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Puasakan hati kita untuk tidak prasangka buruk sama orang lain. Dan puasakan tangan kita untuk selalu memberi yang terbaik kepada orang lain. Izin ya, Bunda puasanya gimana? Udah sampai level itu apa belum? Ngegosipnya masih? Julid masih? Nyinyirin orang masih? Ngagibah masih? Masih apa enggak? Mata lebih banyak baca WhatsApp apa baca Quran? Coba mau tanya, siapa di sini yang udah khatam 1 kali? Masya Allah, baik. Khatam 2 kali? Ini khatam apa dulu nih kan kalau ditanya? Coba yang udah khatam Al-Quran 3 kali ada? 3 kali? Masya Allah. Ibu udah 3 kali? Masya Allah. Ibu boleh ke depan? Mau tanya.
Sini, Ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ibu naik Ibu, monggo silakan, silakan. Kita akan tanya ya sama Ibu tipsnya seperti apa bisa khatam di hari ke-18 Ramadan. Sini, Ibu namanya siapa? Siapa? Eyang Iha. Emang ada eyangnya gitu? Iya. Di KTP ada eyangnya juga? Oh enggak ada, oh iya. Berarti Ibu Iha. Ibu Iha. Ibu udah khatam berapa kali tadi? Insya Allah 3 kali. Insya Allah 3 kali. Eta kumaha carana bisa khatam 3 kali kumaha? Cara bacana kumaha? Meluangkan waktu kan kalau mau tidur lagi susah, lebih baik baca Al-Quran aja. Oh. Nah, kumaha Ibu cara bacana? Misalnya setiap beres sholat berapa, terus jam berapa gimana tuh? Setiap beres sholat pertama 1 juz. Setiap beres sholat 1 juz. Ya, terus di majelis taklim misalnya dengan ibu-ibu misalnya itu ngaji lagi. Terus ada yang online juga, terus di rumah juga itu sebetulnya lebih dari 3 kali ya Pak, sebetulnya. Ya. Sebetulnya. Berarti Ibu beres sholatnya 1 juz. Iya. Kalau 5 kali waktu berarti 5 juz. Betul ya? Berarti 5 juz kalau dikali 6 hari aja udah 1 kali khatam, betul? Ini udah 18 berarti udah 3 kali khatam. Hari maghrib ke isya kan buka. Iya. Ibu nggak makan apa kumaha? Makannya udah aja. Makanya tadi buka aja dulu. Buka. Iya. Karena kalau langsung makan perutnya langsung jadi ngantuk. Jadi ngantuk. Jadi. Oh jadi maghrib ke isya mah kita baca Quran tuh? Enggak. Buka. Ya bukan cuma ya sedikit aja daripada itu misalnya sambil nunggu mau menjelang. Itu sedikit emang maunya sedikit apa nggak punya uang Ibu teh? Takutnya Ustaz ada khawatir pertanyaannya ini. Jadi Ibu menahan perut. Enggak juga ya buka cuma anak sih. Nah hari Ibu masak atau itu di rumah? Ada yang masakin juga. Ada yang masakin. Masya Allah. Ibu yang di sini mah cara baca Quran itu kalau berarti masak wae di dia. Jadi nanti itu masalah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Iha boleh? Masya Allah. Ibu nanti habis kajian samperin Ustaz Hilman ya. Ustaz mau kasih hadiah buat Ibu. Atur nuhun, terima kasih. Ada lagi hadiahnya? Ah, Ibu sini Bu, udah ada hadiah. Ada hadiah, sini. Tuh langsung. Ada orang soleh langsung keluar. Berarti ini gimana ya Ibu? Quran, sudah kenal natunya. Baca umroh tadi nama. Alhamdulillah. Nanti dari Ustaz khusus habis kajiannya, insya Allah. Ibu mau foto nggak sama Allah? Makasih. Jangan cemburu ya. Ini nenek-nenek baru mau rumah itu Masya Allahnya. Masya. Satunya ingat puasanya harus naik jangan cuma nahan lapar sama belajar untuk puasa semuanya. Setuju? Karena ibu-ibu ya biasanya ibu-ibu kalau sama ngasih kene ngomong batur teh. Nagi bamah teu, geus teu nagi bamah. Ngan ieu pandangan mata jeung bibir. Soki kadang-kadang. Nagi bamah teu nagi bamah, teu nagi bamah. Ngan sok kitu. Jadi si ecet teh sok kieu tah, ditoel si ecet teh. Ecet. Naon? Itu tinggalikeun cenah. Baris 2 jarum jam 5. Cek si ecet teh. Ngomong bicara mantel, ngan makrah, betul. Hati-hati, kudu puasa, nahan diri, nahan dari keburukan. Setuju? Karena kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi sayang yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Punten. Boleh jadi yang Nabi sampaikan itu jangan-jangan kita yang masuk ke dalam.
Orang yang puasa hanya nahan lapar dan haus, tapi tidak puasa yang lain. Maka naik level ya, puasanya harus naik level. Jangan hanya nahan lapar dan haus. Nah, selain puasa, ada 5 amalan istimewa yang harus Bunda hadirkan. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, sholat. Apa? Tolong Bunda sayang, ini di Ramadan sholatnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau bisa minimal jangan tinggalkan 40 rakaat setiap hari dan malamnya. 40 itu apa saja? 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat sunnah qabliyah ba'diyah, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Totalnya berapa? 40. Ini minimal. Jadi kalau lebih boleh, tambah duhanya boleh, tambah tahajudnya boleh, ya, tambah taubatnya boleh, tambah tahiyatul masjidnya boleh, tarawihnya mau yang 20 rakaat boleh, mau yang hajatnya tambahin boleh, tapi minimal berapa tadi? 17 rakaat yang wajibnya, 12 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya, 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Total berapa? Total berapa? 40. Sholatnya naikin level. Kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, i'tikaf di masjid. Apa? Maka yang kedua amalannya i'tikaf. Bunda, berarti lusa kita akan masuk malam ke-21. Bismillah, di malam ke-21 sampai malam terakhir izinkan hati niatin pengen i'tikaf di masjid. Ajak suami Bunda. Ustaz, kalau udah punya suami gimana? Ajak suami orang lain? Jangan. Mereka mana ajak suami orang lain nih? Kita baru pisah. Bunda, kalau kita nggak punya suami gimana Ustaz? Ya udah sendiri sama anak-anak, boleh. Ya, i'tikaf di masjid. Ustaz, kalau udah ke masjid boleh apa enggak? Mungkin Bunda sibuk di rumah. Kalau mau di rumah, pilih satu ruangan, satu tempat khusus, tidak ada yang mengganggu di dalamnya, satu kamar misalnya, Bunda i'tikaf di situ. Boleh, silakan. Khusus perempuan. Kalau laki-laki di masjid. Amalan yang kedua apa? I'tikaf. 1, sholat yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang kedua apa? I'tikaf. Khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Niatin dari sekarang. Niatin dari sekarang. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau mau sempurna, jangan pilih-pilih tanggalnya. Bisa beda kalau yang mana. Kalau bisa gaspol aja, niatin mau ganjil mau genap, bismillah, berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Lailah artinya malam, Al-Qadar ada 3 maknanya. 1, Al-Qadar itu artinya sesak atau sempit. Kenapa? Karena di malam itu turun malaikat berdesak-desakan di muka bumi. Malaikat aja berdesak-desakan pengen dapat Lailatul Qadar. Masa kita nggak mau? Qadar yang kedua artinya ketentuan. Berarti di malam itu Allah menentukan kebaikan untuk kita 1 tahun ke depan. Maka Bunda minta agar Allah berikan ketentuan yang baik untuk kita di malam Lailatul. Dan yang ketiga, Al-Qadar itu kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena di malam itu diturunkan sesuatu yang paling mulia. Apa itu? Apa itu? Maka nanti Bunda sayang, amalan ketiga apa?
lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Satu apa amalannya? Sholat. Dua, i'tikaf. Tiga, lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ayo bunda saya yang belum banyak baca Quran, ayo kebut baca Quran. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi gak bisa baca Quran dan gak mau baca Quran. Kenapa harus Quran? Tolong catat ini jawabannya. Al-Quran itu sumber ketenangan. Bunda mau tenang dalam hidup? Mau tenang dalam hidup? Deketin Quran, baca Quran, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan. Yang kedua, Al-Quran itu sumber keselamatan. Sumber apa? Bunda saya, ternyata nanti yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat adalah apa? Bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Apakah kehidupan kita akan sampai di sana? Iya. Sering Ahilman sampaikan, manusia itu bunda, teteh, sayang, ayah. Setidaknya kita akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan. 7. Alam dikumpulkan. 8. Alam ditimbangkan. 9. Alam dihitungkan. 10. Alam diberikan syafaat pertolongan. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12. Alam ditentukan akhiratnya, surga dan neraka. Ada berapa? 12. Bisa diulangi? Hafal apa enggak? Yang hafal dikasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Satu, alam apa? Sudah kita lewati? Yang kedua, alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga, alam apa? Sedang kita lewati. Yang keempat, alam apa? Alam kubur. Akan kita datangi. Yang kelima, alam apa? Alam dihancurkan. Disinilah Al-Quran yang kita baca menolong kita. Kenapa Ustaz? Karena di hari ini disebutkan di Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Betul? Ada satu hari di mana semua orang berlarian, lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan suami istri lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya, semua lari. Kenapa? Sya'nun yughni, mereka sibuk dengan dosa-dosa. Tapi saat itu bunda, ada satu golongan yang akan saling menyelamatkan satu sama lain. Ada satu golongan yang akan saling menyelamatkan satu sama lain. Siapa Ustaz? Di saat itu yang saling menyelamatkan adalah Ahlul Quran. Ibu punya anak yang dekat sama Quran, maka anak ibu akan nyari, aina abi, aina ummi, mana ayahku, mana ibuku. Maka dicari, ditolong oleh anaknya, dipakaikan mahkota, dikasih jubah. Kata orang tuanya, nah kenapa kau datang untuk ibu dan ayah? Kata anaknya, ayah ibu, selama di dunia aku dekat dengan Quran, maka aku akan selamatkan dirimu ketika hari kiamat. Tapi kalau orang yang gak punya Ahlul Quran, maka dia akan nyari. Anaknya nanya, ayah, ibu, kenapa gak nolong aku? Apa kata ayah ibunya? Gak bisa, nah. Ayah ibu sibuk dengan dosa-dosa yang ayah ibu lakukan. Ayah ibu nyari, nah, tolong ayah ibu. Kata anak, gak bisa, sibuk dengan dosa.
Ini Ramadan. Kalau dengan datangnya Ramadan masih bunda gak mau dekat dengan Quran, butuh apa lagi? Butuh waktu kapan lagi yang harus Allah berikan kepada bunda agar bunda ayat sedekat dengan Al-Quran? Maka setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan bunda. Ada 4. 1. Tasmi, mendengarkan Al-Quran. 2. Qiraah, membaca Al-Quran. 3. Tilawah, memahami Al-Quran. 4. Tahfiz, menghafal Al-Quran. Ada berapa? 1. Tasmi', mendengarkan Al-Quran. 2. Qiraah, membaca Al-Quran. 3. Tilawah, memahami Al-Quran. 4. Tahfiz, menghafal Al-Quran. Ingat bunda, Al-Quran itu sumber kemuliaan. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah muliakan. Betul? Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka jadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang jadi malam diturunkan Al-Quran, jadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran, jadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, jadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Kota yang jadi tempat diturunkannya Al-Quran, jadi kota yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Betul? Begitu banyak ahlul Quran yang Allah izinkan kemuliaan. Bunda, kalau bunda tanya, Ahilman, hari ini kalau saya ditanya, Ustaz, apa yang membuat Allah mengizinkan Ustaz untuk diizinkan hari ini bicara depan ibu, menyampaikan kebaikan, banyak mendapatkan kebaikan? Kalau boleh saya jawab, salah satunya karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Saya tuh mungkin bunda pernah dengar cerita ini. AA itu sejak kecil nakal sekali. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Saya itu kalau kata orang Sunda mah cengos apa? Gak bisa ya. Gerak sini, gerak sana, gerak situ, gerak sini, gerak sana. Pokoknya orang itu tahu lah kalau si Irman gak bisa diem gitu. Nah satu kali ibu saya tuh sering dikomplain sama tetangga rumah. Ibu-ibu, ini si Hilman begini. Tapi apa jawaban ibu saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustaz. Itu kata ibu saya. Terus saya bilang ke ibu saya, Maunya ustaz kieu, saya bilang gitu. Maunya ustaz begini. Dulu saya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Satu, ya saya nakal. Yang kedua yang nggak yakin adalah, mohon maaf ya, latar belakang orang tua saya itu bukan ustaz, ya, bukan orang yang boleh jadi kesana gitu ya. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya bantuin ibu saya kuli di pasar tradisional di Wanaraja, di Galuh. Saya gak pernah nyangka kalau kemudian ucapan ibu saya itu kemudian selalu dikuatkan. Kalau saya nakal dikit diusapin, insya Allah ya calon ustaz. Insya Allah ya calon ustaz. Lulus SD, saya dimasukin ke pesantren. Belum lama di pesantren, ayah saya meninggal. Jadi Ahilman mah anak yatim sejak kecil. Pas masuk SD, ketika ayah saya meninggal, saya bilang ke ibu saya, Mama, kalau bapak udah meninggal, Hilman gak usah di pesantren lah, di rumah aja sama mama. Apa kata mama saya? Jangan, Iman di pesantren, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, biar jadi ustaz. Itu kata ibu saya. Terus saya bilang, dari mana uangnya? Kan mahal. Apa kata mama saya? Gak apa-apa, nanti mama yang nyari sendiri. Mama saya habis subuh buka jongko di pasar, pulang jam 12, sampai rumah jam 1, jam setengah 2 ngider kalau kata orang kita.
Kuleli bawa dagangan ke kampung-kampung. Jadi baru sampai rumah teh jam 5. Saya bilang, mama teh capek. Mama nggak capek. Tapi kan biar Iman bisa sekolah. Saya itu baru ngerti. Seorang ibu yang single parent itu luar biasa. Dan saya melihat dari sosok ibu saya. Ibu saya nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Cuma satu bisikan beliau, Iman belajar Quran ya, biar jadi ustaz. Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai, masuk kelas 4, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter, stroke. Sehingga ibu saya nggak bisa lebih jualan seperti biasa. Setelah ibu saya sakit, saya minta sama Allah, ya Allah, perbaiki hidup saya, tolong saya. Saya nggak mau nyakitin ibu saya pengen ngebahagiain ibu saya. Bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Maka mulai berubah. Dan saya itu gimana pun caranya pengen nyenengin ibu saya. Jadi kalau ibu dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Di rumah saya lakukan apa yang ibu saya senangi. Di antaranya nyuapin ibu saya. Itu masa-masa yang paling indah yang saya rasakan. Saya selalu rindu menyuapi ibu saya. Dan ibu saya itu kalau lagi disuapin, suka bicara sesuatu yang hari ini gak pernah saya sangka. Ibu saya itu kalau pagi-pagi nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Apa kata ibu saya? Pas lagi disuapin, kata mama saya, Hilman, nyamah, oke, Iman ceramah di TV-nya si ustaz-ustaz itu. Nanti Hilman ceramah di TV ya seperti ustaz-ustaz itu. Saya bilang gak mungkin, Mam. Kita orang kampung, kita orang desa. Dulu 3 rut ke Jakarta asa jauh kan. Asalnya gak mungkin gitu. Cek saya ke Kabupaten. Terus kata ibu saya, shh, jangan gitu nah, ulah gitu jangan, aminkan we. Apa kalimatnya? Amin. Aminin aja, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, Iman, nanti sekolah pakai bahasa Inggrisnya, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, kan mahal biayanya. Ulah gitu, jangan gitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang pulang haji umroh. Setiap kali sholat, ibu saya suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya intip, kenapa ibu saya suka baca talbiyah seperti itu? Saya hampiri ibu saya tanya ibu saya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Iman, mama teh hoyong pisan angkat ka Baitullah. Ku mama didoakeunnya Iman senantiasa bolak-balik ka Baitullah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya sering bilang ya Allah, seandainya ibu saya masih ada, mungkin saya akan ajak ke studio, ajak ngaji. Yang pengen jadi ustaz itu kan ibu saya. Ibu saya tuh kalau ngaji paling depan dulu. Saya digendong, saya tidur, diusapin sama ibu saya. Pernah ditanya, Ucu, kenapa Ucu suka paling depan duduknya? Apa kata ibu saya? Iya, saya biar dekat lihat ustaznya. Insya Allah suatu saat anak saya akan jadi ustaz. Saya tidur. Sekarang dibalik. Saya ceramah, ibu saya tidur. Dulu saya tidur, ibu saya di gereja. Saya bisa ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Sekolah
Sekolah saya semuanya beasiswa S1 sampai S3 dengan izin Allah. Ustaz hebatnya, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat Al-Quran. Yang hebat ibu saya yang kuat banget pengen anaknya bisa hafal Quran. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah. Tahun ini tugas bimbing haji tahun ini. Setiap 2 tahun sekali kita berangkat haji. Setiap tahun kita berangkat umroh, kapanpun kita mau berangkat bisa berangkat dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bali. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Al-Quran berubah segala. Maka bunda saya izin ya, sayang sama anak-anak kita. Sayang apa? Sayang sama anak kita. Didiklah anak-anak kita buat dekat sama Quran. Kita tuh kadang lebih bangga anak kita pintar matematika, pintar fisika. Bukan gak boleh. Tapi Al-Quran jangan dilupakan. Bunda di mana nanti? Siapa yang nolong kita? Izin ya bunda, saya mohon maaf lahir batin. Saya punya teman di Jakarta. Pagi-pagi saya ditelepon sama sekretaris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kaget. Siapa yang meninggal? Dia bilang, Bapak meninggal Ustaz, bosnya, teman saya. Terus saya bilang, kenapa? Iya Ustaz, mendadak serangan jantung. Terus gimana? Udah telepon belum istrinya? Apa jawaban dia? Belum Ustaz, kami gak berani. Kenapa gak berani? Tadi jam 10 yang nganter ke kantor itu istrinya. Jam 11 meninggal, kebayang gak kagetnya? Kaget ya mereka? Kata sekretarisnya, Ustaz aja yang telepon istrinya. Kita gak kuat. Saya telepon ibunya, istrinya. Assalamualaikum bunda, saya mau ke rumah ya. Apa kata istrinya? Kenapa Ustaz? Nanti aja sore tunggu bapak pulang. Saya bilang gak bisa, harus sekarang. Kenapa Ustaz? Udah harus sekarang. Dari Sentul saya ke Cibubur, rumahnya di Cibubur. Sampai ke Cibubur ketemulah sama dia. Masuklah. Saya bilang, Bu yang sabar ya, yang ikhlas ya. Kenapa Ustaz? Yang sabar yang ikhlas ya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz? Siapa yang meninggal? Saya bilang suami ibu meninggal. Teriak. Gak mungkin Ustaz. Tadi baru saya antri jam 10 Ustaz. Saya bilang jam 11 ibu serangan jantung, suami ibu meninggal. Gak mungkin Ustaz. Teriak. Gak siap. Saya tanya, mana anak-anak? Anak yang pertama laki-laki, SMA. Gak tahu Ustaz. Telepon aja, ditelepon. Pas ditelepon ada suara bergerik di kamar di atas. Maka saya ke atas, saya ketuk. Gak dibuka-buka. Sampai berkali-kali diketuk. Masya Allah, subhanallah. Pas dibuka, saya kaget. Pas masuk ke kamar, dia sedang bersama dengan teman perempuannya di kamar. Saya bilang, ganti baju kamu, suruh pulang teman perempuan kamu. Kenapa Ustaz? Bapak kamu meninggal. Gak mungkin Ustaz. Mungkin. Mana adik kamu? Telepon adiknya lagi di Jakarta, suruh pulang. Yang paling kecil perempuan, laki-laki, dia anak ketiga. Anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD. Laki 2, 1 perempuan. Beres bunda. Datang jenazah. Saya mau tanya, bunda, kalau nanti meninggal, pengennya yang imamin sholat jenazah siapa? Pengennya siapa? Pasti anak, betul? Maka singkat cerita saya bilang, sini, kamu jadi imam. Apa jawabannya? Ustaz, jangan nyuruh saya sholat jenazah. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun saya gak pernah Ustaz. Ya sudah, saya imamin, selesai, kita bawa ke kubur. Bunda, sebelum itu ditutup kuburan, kan biasa dibuka sedikit, diazankan telinganya, betul? Waktu kita lahir, yang azanin siapa? Ayah kita. Kalau kita meninggal, pengen dia azanin siapa? Maka saya suruh turun kan azan. Apa jawabannya? Ustaz, saya takut salah azannya. Saya nggak hafal azan itu seperti apa. Itu saya bunda ngerasa ayah, aduh ini
ini semua dunia tuh gak ada artinya. Di saat itu jadi gak ada artinya. Dikubur selesai, bikin 3 hari acara. Hari ketiga baca Quran. Saya perhatikan anaknya gak ada yang baca Quran. Saya paksa aja. Saya suruh anaknya baca Quran. Apa jawabannya? Ustaz, jangan nyuruh kami baca Quran. Jangankan baca Quran, Iqra pun saya gak tahu Ustaz. Coba saya mau tanya ini, kalau itu masuk ke dalam diri bunda, keluarga bunda, apa yang terjadi? Nauzubillah. Maka ini Ramadan, bulannya Al-Quran. Ya, maka yang di sini Ustaz yakin sayang sama orang tuanya, betul? Betul? Maka nanti amalan keempatnya, ya, amalan keempatnya adalah sedekah. Apa? Sedekah. Ustaz mau bunda yang hadir hari ini niatin sedekahnya buat orang tuanya masing-masing. Infak sedekah terbaik, afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan suci, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Apalagi diniatkan untuk orang tua kita. Maka izin sebelum nanti akhirman doa di akhir, karena yang kelima amalannya adalah amalan yang paling pamungkas. Ini yang keempat, sedekah. Saya nggak mau berceramah tentang sedekah. Kita mau buktiin Ramadan ini sedekah yang terbaik untuk kita. Boleh apa enggak? Mau apa enggak? Niatin. Yang punya hajat, punya harapan, yang pengen kasih sama orang tuanya bekal terbaik. Karena saat bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nanti pas sedekah lewat, udah niatin. Sebutin nama ayahnya, sebutin nama ibunya. Semoga Allah mengirimkan sedekah ini untuk orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu. Boleh? Siap? Yang punya hajat apapun itu, bismillah. Semoga sedekah ini mengubah segalanya. Sedekah mengabulkan doa, sedekah menghapuskan dosa, sedekah menyelamatkan diri dari siksa kubur, dan sedekah mengangkat derajat sampai kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berinfak dan bersedekah Allah balas semua infak-infak. Silakan teman-teman kutip dibantu agar jamaah bisa berinfak. Infak bunda semua insya Allah digunakan untuk dakwah di Majelis Ta'lim Mutif. Yang berinfak semoga Allah balas infaknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
Wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Subhan rahmatillah, ampuni dosa kami, cintai kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhan Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bunda, kita ulangi. Amalan yang pertama apa tadi selain puasa? Salat. Yang kedua iktikaf. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat sedekah. Yang kelima amalan yang harus bunda ayah lakukan di sisa Ramadan, perbanyak amalannya adalah doa. Apa? Doa. Ramadan ini bulan mustajab untuk berdoa. Bahkan kalau bunda perhatikan ayat tentang Ramadan itu ada surat Al-Baqarah ayat 186. Itu bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ayat tentang Ramadan itu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. 186-nya bicara tentang doa. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, katanya tentangku, kata Allah. Katakan, aku ini dekat. Aku ini dekat. Berarti saat Ramadan Allah lebih dekat dengan kita. Dan Allah akan mengijabah setiap doa yang diminta oleh hamba. Apa syaratnya? Falyastajibuni, ikuti perintahku, wal yu'minu bi, yakin kepadaku. Bunda sholat insya Allah. Hari ini lagi puasa insya Allah. Baca Quran sudah insya Allah. Sedekah insya Allah. Sempurnakan dengan doa, maka insya Allah la'allahum yarshudun, agar kamu mendapatkan petunjuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sesi terakhir ini Ustaz mengajak kita sama-sama berdoa, bermunajat, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan di pagi hari ini semakin menguatkan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz mau tanya, hari ini ada yang sedang punya masalah apa? Ada yang sedang diuji? Ada yang sedang dikasih musibah? Ada yang sedang sakit? Ada yang sedang punya hajat? Punya harapan? Ada? Boleh kita doa sama-sama? Panitia, boleh dibantu lampunya agak dipadamkan ada sedikit, biar kita bisa lebih khusyuk dalam doa. Dan insya Allah doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunda sayang, teteh sayang, ayo angkat kedua telapak tangan kita.
tundukkan kepala kita. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan Allah masih mengizinkan kita bertemu atau tidak. Kita tidak pernah tahu umur kita masih sampai hingga akhir Ramadan atau tidak. Kita tidak pernah tahu apakah amal-amal kita sempurna Allah terima atau tidak. Bunda, teteh, ayah, lembutkan hati kita, tenangkan perasaan kita, belajar melembutkan hati. Doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah doa-doa yang mustajab. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis-menangiskan. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, 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 terima kasih Engkau izinkan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, sayangi kami semua yang hadir dengan rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami untuk hadir dalam majlis taklim ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Allah, Engkau tahu siapa kami. Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Allah, Engkau tahu hina-hinanya kelakuan kami. Allah, Engkau tahu kotornya hati kami. Allah, Engkau tahu seringnya maksiat kami. Allah, Engkau tahu banyaknya aib-aib kami. Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa kami. Engkau tahu ya Allah. Bunda, ayah, teteh, ingat-ingat dosa kita. Lihat tubuh kita, mulai mata. Ya Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, lisan, maafkan lisan kami sering berbohong, berdusta,
bersentuhan dengan yang haram. Perut, ya Allah ampuni jika di antara perut kami pernah makan minum yang haram. Kaki, ampuni di antara kaki kami jika sering melangkah ke tempat maksiat. Allah, aurat kami, ya Allah, maafkan jika dulu ada aurat yang terbuka di antara kami, ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami. Bunda, ayah, teteh, jamaah, kita doakan orang tua kita. Ayo, kita mulai hadirkan wajah ibu kita. Hadirkan wajah ibu. Lihat wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Minta ampun sama Allah jika dulu kita pernah menyakiti hati ibu, pernah melawan hati ibu, pernah membangkang kepada ibu. Istighfar. Ibu, perempuan terbaik, mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Rasa-rasanya lebih sering menyakiti daripada membahagiakan ibu. Sebutkan nama ibu kita, ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Allah, sayangi ibu kami, ya Allah. Halalkan semua air yang pernah keluar, air ketuban saat mengandung kami, air darah saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air matanya yang sering menangis mendoakan kami. Ibu, ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita sekarang. Dekatkan wajah bapak kita. Berapa kali kita melawan ayah kita, membangkang dia kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama. Allah, Allah, muliakan ayah kami, bahagiakan ayah kami, ya Allah. Halalkan air keringatnya yang lelah mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan badannya, ya Allah. Muliakan sisa hidupnya, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Jika ada orang tua kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Terima iman Islamnya, ya Allah. Terangi cahaya kuburnya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami, ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, ya Allah. Masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma
irhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin, kita doakan keluarga kita, rumah tangga kita, hadirkan wajah pasangan kita. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah, maafkan rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak, bunda, ayah yang punya anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Minta sama Allah, ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami soleh dan solehah ya Allah. Jaga anak-anak kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Ibu, Bapak, minta anak yang soleh sama Allah. Allah, anak ini titipan. Mampukan kami menjadi orang tua yang baik ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami segera bermaut, anak kami yang memimpin bacaan talqin kami. Saat kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami, yang menjadi imam sholat jenazah kami, yang mengantarkan kami ke alam kubur, yang mengazankan telinga kami saat kami kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin anak kami terus mendoakan kami saat kami sendirian dalam kubur ya Allah. Allah, jamaah sekalian, ayah bunda teteh sekalian, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang sedang susah, sedang dikasih musibah, ayo minta sama Allah, ya Allah. Berbisik sama Allah, ya Allah. Bilang apa yang menjadi hajat kita, bilang sama Allah. Lagi puasa di bulan Ramadan, yakin mustajab doa ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami. Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang sakit, semua yang sakit. Wabil khusus ibu kami, Umi Haris, yang hari ini sedang sakit, tapi beliau sekarang hadir. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sehat ya Allah. Semua yang sedang sakit, siapapun sebutkan namanya, sehat. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, kami yang punya aib, tutup aib-aib kami ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, segerakan semua hajat-hajat kami ya Allah. Allah, terimalah semua amal-amal kami semua ya Allah. Istiqomahkan kami dengan amal ibadah ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah, satu saat nanti izinkan kami bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan kami bisa menatap wajah Rasulullah SAW. Akui kami menjadi umat Rasulullah ya Allah. Takdirkan kami nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Ya Allah, kami belum bisa mengikuti sunnah Rasulullah seutuhnya. Akhlak kami masih jauh dari Rasulullah. Tapi kami berharap ya Allah, kami berharap kami diakui menjadi umat Rasulullah SAW ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bunda, ente sayang ayah, pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Janji, kalau di padang mahsyar kita seperti ini berpegangan tangan, gak berpisah lagi. Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga solawat ini sampai kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras lagi. Sallallahu alaihi. Ya Allah, ampuni dosa kami. Sayangi kami ya Allah. Satukan hati kami semua ya Allah. Satu kali lagi. Sallallahu alaihi. Terima semua amal kami ya Allah. Sallallahu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima semua doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Jamaah bunda, tete, sayang, ayah, sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanannya bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti Allah kumpulkan kita lagi di surganya. Masukkan kita ke dalam surganya. Mohon maaf, bilang mohon maaf, makasih, mohon maaf, terima kasih. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tempat kiri kanan, belakang depan, minta maaf. Nanti kumpul lagi di surga seperti ini. Kumpul lagi di surga seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, ayah, ente semua yang hadir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita. Insya Allah selamat menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhir. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya mohon maaf jika ada kekurangan. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz, semuanya alhamdulillah hari ini. Semoga juga tausiah dari Ustaz tidak hanya meresapi dan bisa kita laksanakan dengan saleh dan barokah. Kita dari kami Ustaz yang akan dibawakan oleh Bunda Rahmadiawati selaku Ketua Majelis Taklim Wajib. Kepada Bunda Rahmadi, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang turut bekerja sama menyukseskan kajian istimewa Ramadan Majelis Taklim Wajib bersama dengan Ustaz Hilman Fauzi.
Terima kasih kepada Mutifkol Quran Cordoba, GNC Kudis, Pegadaian Syariah dan Majelis Taklim Baitul Jannah. Nanti Ustadz turun ke bawah ya, kita foto di bawah ya. Nanti ibu jangan belum pulang ya.